Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, siswa-siswi kelas 10 di tahun ajaran baru di semester 1, mata pelajaran fisika itu mengenai hakikat ilmu fisika dan keselamatan kerja di laboratorium. Perkenalkan, saya berinisial HU, nama lengkapnya adalah Hairul Umam. Baik, kita lanjutkan. Untuk peta konsep mengenai kompetensi dasar, ini ada dua. Yang pertama ada kompetensi pengetahuan. Mari kita lihat di sini. 3.1 menjelaskan hakikat ilmu fisika dan peranannya dalam kehidupan, metode ilmiah, dan keselamatan kerja di laboratorium. Tentu yang perlu digarisbawahi di sini adalah pengetahuan tentang hakikat ilmu fisika itu seperti apa, peranannya dalam kehidupan, serta bagaimana metode ilmiah dan keselamatan kerja di laboratorium. Tentunya setelah menyimak video pembelajaran, ini akan dilakukan tes tertulis. Setelah video pembelajaran ini telah disimak, kemudian kompetensi keterampilan, ini ada 4.1, membuat prosedur kerja ilmiah dan keselamatan kerja misalnya pada pengukuran kalor. Nanti di rumah ini siswa-siswi kelas 10 mencoba untuk membuat prosedurnya seperti apa dan bagaimana membuat prosedur keselamatan kerja ketika melakukan pengukuran kalor contohnya. Kemudian untuk hakikat fisika itu apa? Maka kita harus paham dulu yang namanya sains. Apa itu sains? Sains itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang alam. Kalau fisika tentunya berkaitan dengan materi dan energi serta interaksi keduanya. Hal-hal yang dilakukan dalam mempelajari gejala alam atau mempelajari alam tentunya meliputi 3 hal di dalam sains itu, yaitu yang pertama adalah pengamatan. Kemudian kita lihat lagi di sini ada eksperimen. Lalu yang ketiga adalah analisis. Jadi sains itu ilmu yang mempelajari alam yang meliputi 3 hal, pengamatan, eksperimen, analisis. Lalu pendapat ahli bernama Colette dan Chiappetta di tahun 94 berpendapat bahwa sains atau IPA itu berupa produk, yaitu kumpulan pengetahuan, kemudian berupa proses cara menyelidiki, dan yang ketiga yaitu sikap atau cara berpikir. Sehingga fisika adalah cabang dari sains. Pada hakikatnya inti dari fisika itu sendiri jelas. Hakikat fisika adalah hakikat sains juga. Jadi kesimpulannya, hakikat ilmu fisika itu adalah hakikat sains. Mari kita lihat di sini berupa produk atau a body knowledge, berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, rumus, teori, dan model. Tentunya di kelas sebelumnya di SMP itu kalian pernah mendengar yang namanya hukum Coulomb, hukum Archimedes, dan banyak lagi di pembelajaran IPA di SMP. Kemudian rumus tekanan hidrostatis, teori atom, model atom, itu adalah bagian dari produk ilmu fisika. Nah, tentunya untuk hasil produk ini sebelumnya pasti ada proses. Proses di sini adalah bagaimana menemukan cara-cara atau langkah-langkah untuk menghasilkan satu produk ini. Tentu dengan cara-cara ilmiah. Nah, proses inilah atau langkah-langkahnya itulah yang dinamakan dengan metode ilmiah. Tentu didasari dengan sikap. Sikap di sini adalah a way of thinking. Sikap ilmiah yang seperti apa? Sikap yang didasari dengan rasa ingin tahu. Jadi ilmuwan-ilmuwan dulu menemukan satu
hukum, satu teori, satu model. Ada keinginan tahu yang tinggi di sini. Kemudian teliti, kemudian objektif, jujur, terbuka wawasannya, mampu bekerja sama, dan bisa mendengarkan pendapat orang lain. Jadi inti dari fisika itu adalah product, a body knowledge, process, a way of investigating, sikap, a way of thinking. Baik, selanjutnya di kompetensi pengetahuan tadi disimak di awal bahwa ada metode ilmiah. Apa sih metode ilmiah di sini? Ini adalah bagian hakikat ilmu fisika mengenai proses. Oke. Metode ilmiah itu apa? Metode ilmiah itu adalah metode atau cara secara sistematis untuk menyelesaikan satu permasalahan terkait dengan gejala alam. Nah, di sini untuk metode ilmiah ini ada beberapa langkah. Mari kita lihat langkah-langkahnya seperti apa sistematikanya. Nah, ini ada 7 langkah. Yang pertama adalah 1. Pengamatan atau observasi. Nah, untuk pengamatan atau observasi ini sebenarnya bertujuan untuk menemukan masalah. Maka dilakukan pengamatan baik itu secara kuantitatif maupun kualitatif. Apa bedanya kuantitatif dan kualitatif? Kuantitatif ini biasanya dalam bentuk angka, sedangkan kualitatif ini biasanya dalam bentuk sifat. Contohnya gini, pengamatan zat cair. Tentu, zat cair itu kan banyak jenisnya. Contoh air yang kita minum, kemudian minyak, alkohol itu adalah salah satu contoh zat cair. Nah, untuk air, massa jenis air itu kan 1000 kg per meter kubik. Jelas ini ada muncul angka, berarti ini pengamatan secara kuantitatif. Sedangkan partikel zat cair itu renggang dibandingkan dengan zat padat. Ini berarti renggang inilah yang pengamatan secara kualitatif. Oke. Jadi pengamatan atau observasi bertujuan untuk menemukan masalah. Kemudian langkah berikutnya merumuskan masalah. Di sini merumuskan masalah adalah tahapan-tahapan mengenai masalah-masalah yang bisa diajukan dengan kata tanya. Seperti contohnya adalah apa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Tadi di sini kan kita simak pengamatan air. Maka masalahnya adalah tentu bagaimanakah hubungan suhu air dengan lamanya pemanasan zat tersebut. Nah, ini jadi bagaimanakah hubungan, contohnya ya, bagaimanakah hubungan suhu air dengan lamanya pemanasan zat tersebut. Jadi ada muncul kata tanya bagaimana. Jadi tadi kita bahas di sini, kita simak pengamatannya air, kemudian satu permasalahan muncul, bagaimanakah suhu air terhadap lamanya pemanasan zat tersebut. Nah, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data informasi. Jadi di sini data atau informasi yang akan kita selesaikan permasalahannya, bisa membaca buku atau literatur buku, ataupun juga jurnal penelitian, ataupun browsing internet. Jadi jelas di sini mungkin saja nanti ketemu yang namanya bahwa zat cair cenderung menyerap kalor dari bacaan mungkin ya, dari jurnal ataupun dari browsing internet. Setelah mendapatkan data informasi tersebut, lalu tahap berikutnya adalah membuat hipotesis. Apa hipotesis ini? Hipotesis ini adalah dugaan sementara. Jadi dugaan sementara untuk menjawab permasalahan ini. Jadi misalkan dugaannya adalah semakin lama pemanasan, maka suhu air atau suhu zat cair meningkat. Ini dugaan. Maka langkah selanjutnya perlu ada pembuktian, yaitu melakukan percobaan atau eksperimen. Yang terpenting di dalam melakukan percobaan atau eksperimen, ini ada percobaan yang dilakukan berulang. Jadi